Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Hai Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Putri dalam ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Magelang. Pada episode sebelumnya kita sudah menyinggung dan membahas tentang larangan kampanye dalam perspektif hukum Islam ya Pak ya. Yes. Jadi sore ini kita akan membahas tentang money politiknya dalam perspektif hukum Islam ini. Ya. Baik, sudah hadir di samping saya Bapak Fauzan Rofikun SAG selaku Siap, anggota Bawaslu Kabupaten Magelang sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selamat sore Pak Fauzan. Selamat sore Mbak Putri dan sahabat Bawaslu semuanya. Puasanya Ya, lancar Pak? Alhamdulillah, ini lemes-lemes dikit tapi Tapi tetap semangat ya iya, Pak. insya Allah. Iya. Semangat. Gimana Mbak Putri? Jadi ini Iya. Pak, kita kan membahas money politik dalam perspektif hukum Islam ya kan Iya, Pak? iya. Jadi yang oke, langsung pertanyaan pertama ya Pak Iya, ya. iya, iya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan money politik dalam perspektif undang-undang dulu Pak? Iya, UU iya. nomor 7 tahun 2017. Baik ya. Baik, terima kasih Mbak Putri dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Fauzan Rofikun. Terima kasih ya Mbak Putri, dan dalam acara ngabuburit ini kita akan membahas kali ini tentang money politik. Jadi istilah money politik itu kan sebenarnya tidak secara leksikal tidak ada di dalam Undang-Undang 7 Mbak Putri. Okay. Yang ada hanya bahwa seseorang yang menjanjikan atau memberikan uang dengan maksud tertentu untuk mempengaruhi pemilih. Ini misalkan di pasal pidana, saya buka di Undang-Undang 7 Mbak Putri ya. Di pasal pidana tentang pasal 515 Mbak Putri, ini kita bacakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat-suara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Itu ya Mbak Putri dan semua pemirsa, ini setiap orang yang dengan sengaja ya Mbak Putri, ada mens rea-nya itu dengan sengaja di pidana itu ya, dengan sengaja menjanjikan dan menjanjikan atau memberikan Mbak Putri. Jadi menjanjikan saja sudah tidak boleh, apalagi memberikan gitu ya. Dan ini sehingga dan bentuknya juga bisa uang, juga bisa barang Mbak Putri. Dan tujuannya untuk apa? Agar tidak memilih, agar golput ya, tidak boleh, itu juga dilarang, tidak boleh toh. Kemudian agar memilih tertentu, agar memilih orang tertentu dan sebagainya itu ya. Nah, ini di pasal pidananya jelas di Undang-Undang 7 2017 gitu Mbak Putri ya. Jadi nanti akan kita singgung lebih jauh dengan kaitannya dengan money politik ini di dalam perspektif hukum Islam gitu ya. Baik. Jadi pertanyaannya yang kedua. Iya, tadi kan ini kan Pak sudah jadi perspektifnya dari undang-undang ini, 7, Undang-Undang Pemilu tahun ya. 2017 kan Pak. Lalu kalau menurut perspektif dari hukum Islam sendiri bagaimana? Monggo. Terima kasih Mbak Putri ya. Jadi sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira jelas ya bahwa money politik atau memberikan uang atau bahkan menjanjikan uang untuk mempengaruhi konstituen untuk memilih atau tidak memilih, itu kalau di dalam Islam memang terjadi ada perbedaan pendapat juga Mbak. Ada yang itu dianggap sebagai riswah, suap gitu ya Mbak Putri ya. Ada langsung yang menyatakan bahwa itu haram, riswah, tapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa itu adalah ongkos politik Mbak Putri. Ongkos politik dalam arti seseorang misalkan tergantung melihat kandidatnya atau calonnya gitu, atas dasarnya moralitas. Seseorang yang moralitasnya lebih taat beragama dengan tidak taat beragama, maka orang yang taat beragama ini disebut di situ boleh melakukan
katakanlah biaya politik, melakukan money politik untuk mempertahankan merebut kekuasaan dari orang yang tidak soleh gitu ya. Ini memang ukurannya tidak jelas ya, tetapi bahwa di dalam hukum Islam dan juga ketika dikaitkan dengan Undang-Undang 7 tentang larangan money politik ini, bahwa ada memang hadis Nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la'anallahur rashi wal murtasi. Jadi Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suapnya. Jadi pemberi money politik dan penerima money politik ini ketika itu masuk sebagai bagian suap, ini mesti dilaknati oleh Allah. Itu Mbak Putri ya. Kemudian la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi war-ra'isa ya'nil ladzi yamshi bainahuma. Jadi di sini lebih tegas lagi bahwa Rasulullah melarang orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan yang melantarkan, Mbak Tutri. Melantarkan ya, yang apa? Menjadi perantara itu, Mbak Tutri. Ini juga dilarang di dalam Islam gitu. Jadi jelas bahwa katakanlah ketika di dalam masa-masa kampanye, masa-masa pemilu ada tim sukses tapi dia membawa uang bergepok-gepok ya untuk dibagikan ke masyarakat, ke konstituen, itu jelas ini bagian daripada arrois ini ya, pelantara daripada kaitannya dengan perantara pemberi suap dan penerima suap ini Mbak. Nah ini jelas bahwa di dalam hukum Islam, meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa ongkos politik, biaya politik, tapi untuk mempertahankan katakanlah pemimpin yang soleh gitu ya, tentunya. Tapi ini ukurannya tidak jelas. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya money politik ini menjadikan biaya politik tinggi, ongkos politik mahal, Mbak Putri ya, sehingga pemimpin yang jadi ini akhirnya tidak konsentrasi untuk mesejahterakan rakyatnya. Konsentrasi yang pertama tentunya mengembalikan modal yang tinggi dulu, modal yang besar dulu ya, sehingga tujuan syariat di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan, termasuk juga pemilu, memilih pemimpin itu adalah untuk mencapai kemaslahatan ya, mencapai kesejahteraan rakyatnya. Ketika dengan money politik ini akhirnya pemimpin yang jadi itu malah menjadi korupsi, malah menjadi ini kan akhirnya maslahat yang ingin dicapai di dalam tujuan pemilu, tujuan memilih pemimpin itu tidak dicapai, sehingga tidak bisa dicapai Mbak Putri ya, sehingga tentunya di dalam Islam sangat dilarang tentang money politik ini, dan juga ini selaras dengan bahwa Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada itu juga selaras dengan ajaran-ajaran Islam, saya kira ya, bahwa ada larangan-larangan yang saja menimbulkan madorot, yang menimbulkan secara ideologis lebih panjang, itu masyarakat malah lebih sengsara ya, karena dipimpin oleh orang yang tidak amanah, dipimpin oleh orang yang korup, dipimpin oleh orang yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya sendiri, itu kan akhirnya kan ini anak akibat dari money politik yang memiliki biaya politik yang tinggi. Saya kira itu hubungannya Mbak. Ya. Jadi baik penyuapnya sama yang menerima itu sama-sama bahkan perantaranya Mbak Putri ya. Juga ya Pak ya. Dilaknat. Baik di hukum Islam sama di undang-undang. Undang-undang, iya. Kalau di Undang-Undang 7 ada pidana, ada penjara, ada denda gitu. Kalau di hukum Islam dilaknat, jelas nanti diancam dengan siksa itu Mbak. Betul sekali Pak. Iya. Saya kira itu Mbak Putri. Terima kasih Pak. Baik Sobat Bawaslu, itu pembahasan sore hari ini yang sangat-sangat berbobot dan sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Iya, betul sekali Pak. Baik. Tapi sayang sekali waktunya sudah berakhir nih Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian perbincangan singkat kita sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di ngabuburit berikutnya. Amin, amin. Dan sehat, puasanya lancar, berkah, itu Mbak Putri ya. Salam ya. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.